Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan belajar mengenai cara pengukuran jangka sorong ya. Dimana ini adalah merupakan salah satu materi praktikum di pengukuran teknik Prodi D4 Manufaktur ya di Universitas Tidar. Nah oke, langsung aja kita belajar ya tentang jangka sorong. Jangka sorong. Nah, di jangka sorong nantinya kita akan belajar mengenai jangka sorong dengan beberapa ketelitian ya. Yang pertama itu ketelitian 0,02 mm, kemudian 0,05 mm dan 1/128 inci. Nah, gimana itu cara bacanya beda-beda nanti ya. Nah, bagi teman-teman mungkin udah sebagian tahu cara bacanya. Nah, nggak apa-apa, kita akan belajar ulang ya, mengulas sedikit ulang terkait dengan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada rahang luar. Rahang luar itu digunakan untuk mengukur panjang, lebar, diameter. Itu juga bisa diameter luar ya. Kemudian rahang dalam. Rahang dalam ini juga bisa untuk mengukur diameter luar, diameter dalam. Kemudian ada skala utama ya. Skala utama ini biasanya untuk merupakan angka yang ditunjukkan pengukuran utama gitu. Nah, biasanya dicatatkan dalam sentimeter ataupun inch. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada skala Nonius. Nah, skala Nonius adalah skala bagian dari skala utama di mana untuk menyatakan suatu keakuratan dalam sebuah pengukuran. Ya. Nah, terus di sini ada tangkai kedalaman, di sini untuk mengukur kedalaman benda, kedalaman. Kemudian ada baut pengunci. Baut pengunci ini digunakan untuk mengunci benda agar tidak berubah-ubah lagi posisinya setelah kita ukur. Oke, kemudian lanjut. Oke, kemudian kita lanjut cara membacanya ya, cara membacanya. Nah, cara membaca jangka sorong di sini ada beberapa gambar, ada gambar ya. Dimana cara membacanya itu kita melihat pertama skala utamanya dulu. Nah, skala utamanya ini adalah bagian di sini. Ya, bagian skala utama. Nah, kemudian habis itu kita lihat baru skala Nonius. Skala Nonius adalah skala yang di sini, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita baca skala utama, di mana setelah kita ukur ternyata didapat pengukurannya sekian, gitu ya, sekian. Nah, habis itu kita lihat baca skala utama. Nah, kita lihat juga skala Noniusnya. Skala Noniusnya adalah di setelah 2,1 yang angka 0. Kita baca yang berhimpitan dengan angka 0-nya ya. Nah, angka 0 ini dia sudah melewati 2,1. Berarti kita bisa dapat tulis dia ukurannya adalah 21 mm atau sama dengan 2,1 cm. Gitu ya. Itu skala utama. Skala utama. Kemudian habis itu kita ukur skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya kita cari yang garis berhimpitan dengan skala utamanya. Ternyata garisnya ini terletak di sini, ya, terletak di 4 bagian ya, di dekat ini 2,4 ya, 2,4. Berarti karena kita misalkan pakai skalanya 0,02 ya. Di sini 0,01 ya, misalkan 0,01. Maka ya udah kita hitung aja 1 2 3 4, berarti 4 bagian. Terdiri dari 4 bagian. Maka kita tulis 4 dikali dengan skalanya ya. Skalanya berapa? 0,01. Maka hasilnya adalah 0,04. Nah, habis itu baru kita jumlah untuk pengukuran totalnya. Berarti 21 ditambah 4 dikali 0,01 kan? 0,01. Maka 21 ditambah 0,04 itu sama dengan 21,04. Nah, itu cara membaca dari jangka sorong ini ya. Nah, kemudian ini kita ada contoh jangka sorong 0,02 ya. Jangan di sini deh, gak enak. 0,02. Oke, 0,02. Kita pakai warna merah aja.
Nah, caranya gimana? Ya sama, kita lihat skala utama. Pengukuran di sini adalah di 1,8 ya, 1,8 karena angka nolnya sudah melewati 8 ya. Berarti kita tulis aja 1,8 cm atau 18 mili kan. Kemudian baru kita baca skala nonisnya. Nah, skala nonis ini kita lihat, skala nonis itu terdiri setiap satu skala nonius ya, untuk satu ini dia terdiri dari 4 bagian ya kan. Jadi 5 bagian maksudnya. Jadi setiap satu dia memiliki 5 bagian. Nah, sekarang kita lihat dia berhimpitan di 3 ya. 3/3. Nah, ternyata dia terdiri dari berapa bagian nih di bawahnya di skala nonisnya. Skala nonisnya adalah ini kan 5 bagian. Kalau 2 berarti 10 bagian. Ditambah 2 kan? 2 bagian berarti 12 bagian ya. 12 bagian. 12 bagian baru kita kali dengan skala 0,02. Berarti 12 dikali 0,02. Mana hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,24. Nah, ya udah, habis itu kita jumlah totalnya adalah berapa? Berarti 18 ditambah ini kan 0,24. Berarti hasilnya adalah 18,24 mm ya. Atau bisa ditulis 1,824 cm. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut ya. Ini skalanya 0,05 ya. 0,05. Nah, sama kita cari baca skala utamanya. Nah, skala utamanya terletak di 2,9 ya. 2,9 dia belum menyentuh 3 angka nolnya. Berarti 29 mm ya kan, skala utama ditambah skala nonisnya. Nah, ini karena 0,5, satu bagian dalam skala nonis itu terdiri atas 2 bagian. Berarti ya udah, kalau misalkan terletak di 8 kan, ini 8,5 kan. Ya udah, berarti sampai 8 itu adalah 2 dikali 8, 16 kan. 16 bagian ditambah 1 berarti 17. 17 bagian dikali dengan 0,05. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,85 ya. Berarti 29 kali ditambah 0,85 mili, hasilnya adalah 29,85 mili. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang 1/28 ya. Nah, gimana cara bacanya? Cara bacanya ini agak berbeda, di mana kita lihat ya. Satu skala utama itu terdiri atas berapa bagian? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, satu skala utama itu terdiri atas 16 bagian. Oke. Kemudian untuk skala nonius dalam satu skala utama ya, satu bagian dalam skala utama ya, satu bagian dalam skala utama itu terdiri atas 8 skala nonius ya kan. Maka skala nonius bisa dinyatakan 1/16 dibagi 8. Hasilnya adalah 1/16 dikali 1/8 ya kan, adalah 1/128. Nah, ini untuk skala noniusnya ya. Skala noniusnya. Oke. Nah, maka dari itu ya udah, kita tinggal lihat di sini. Kita lihat angka 0 di skala noniusnya. Skala noniusnya adalah di sini ya. Berarti di sini ya. Berarti dia terdiri atas berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagian kan. Berarti kita tulis 9/16 karena ini kita baca skala utamanya. Kemudian baru ditambah dengan skala nonisnya. Skala nonisnya adalah ternyata yang lurus dengan skala utama itu adalah yang ini. Terdiri atas berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Berarti 6/128. Nah, udah deh, tinggal kali hitung hasilnya ada berapa. Nanti hasilnya adalah inci. Gitu ya cara membaca jangka sorong.
Oke teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyain ketika praktikum. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.